Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat pola konsumsi masyarakat menjadi berubah dengan drastis. Dahulu kita menggunakan alat seperti surat untuk berkabar dengan teman-teman kita yang jauh di sana, pos dan juga telegram. Namun saat ini telah berubah menjadi WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Instagram yang membuat semua informasi dengan sangat cepat kita dapatkan. Bahkan dengan peralatan yang begitu canggih, kita bisa membuat konten-konten, video vlog, dan juga tulisan-tulisan yang juga sangat beragam. Nah, dengan majunya perkembangan teknologi saat ini, membuat pola konsumsi masyarakat pun menjadi mengarah ke semuanya ke arah teknologi, di mana orang-orang akan mendapatkan informasi melalui teknologi. Dan saat ini bahkan buku-buku itu lebih tertutup dan bahkan lebih banyak menggunakan informasi dengan sekali search di dalam search engine yang ada di dalam Google. Nah, selain dari dampak positif yang kita dapatkan dari perkembangan teknologi tersebut, juga banyak sekali dampak-dampak negatif yang kita dapatkan. Contohnya, banyak generasi-generasi saat ini, atau kita sebut dengan generasi milenial ataupun generasi Z, yang sudah menggunakan teknologi tersebut sehingga membuat konten-konten seperti video ataupun tulisan-tulisan. Dan karena mereka kekurangan ilmu pengetahuan untuk menggunakannya, sehingga mereka membuat konten-konten yang negatif. Yang seperti yang kita ketahui saat ini, baru-baru viral ini adalah konten YouTuber yang ngeprank menggunakan misalnya berbagi sembako dengan menggunakan bungkus mie instan tapi berisikan sampah. Dan itu dibagikan kepada waria-waria di jalanan. Dan bagi mereka itu adalah seru. Padahal itu adalah sesuatu hal yang benar-benar merusak moral, sehingga orang-orang bahkan kalimat-kalimat yang dia sampaikan di dalam videonya itu adalah kalimat-kalimat yang tidak seharusnya didengar oleh kita semua, karena saking bahasanya terlalu unfaedah atau kurang bermoral. Itu adalah salah satu dampak negatif daripada teknologi. Yang berikutnya ada kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan leluasa dengan media ini sampai ke lingkup global tanpa ada batasan-batasan atau sekat-sekat lagi, sehingga informasi ataupun komunikasi yang kita berikan itu bisa didengar oleh siapapun. Nah, ketika informasi atau konten yang kita buat itu mengandung unsur sara atau menyinggung agama, menyinggung ras, menyinggung suku dan sebagainya, itu juga akan berdampak negatif kepada kita, orang-orang yang membuat konten. Demikian, banyak juga teman-teman kita yang membuat konten-konten yang positif seperti konten edukasi, motivasi, dakwah, dan sebagainya. Nah, jadi kita manfaatkanlah dan seleksilah kemajuan teknologi ini untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ketika kita membuat konten berbentuk edukasi, mungkin masyarakat lebih membutuhkan itu. Karena saat ini kan kita ketahui bersama bahwa orang lebih suka melihat handphone daripada melihat buku. Jadi kalau kita membuat sebuah konten edukasi, orang akan menonton. Kalau secara tidak sengaja mereka akan melihat, oh begini ternyata. Akhirnya kemungkinan mereka akan termotivasi dan akan lebih baik lagi pastinya. Daripada kita membuat konten yang merusak ataupun membuat moral bangsa kita menjadi tergerus kepada kebiadaban. Dan sebelumnya, kalau kita ingin membuat sebuah komunikasi dalam bentuk media digital seperti video ataupun tulisan dalam blog ataupun WordPress itu, seharusnya kita telah memahami terlebih dahulu etika-etika ataupun teori-teori komunikasi yang seharusnya sudah kita pahami. Dalam hal ini saya akan membahas tentang teori dan etika dalam komunikasi. Pertama, kita bahas dulu tentang ciri-ciri media sosial itu sendiri. Michael dalam Communication Work tahun 2005 menyatakan ada 4 ciri dari karakteristik media sosial. Pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai orang. Inilah pesan yang bisa kita sampaikan, semua orang bisa menyaksikan, semua orang bisa menikmati. Misalnya kita bikin konten YouTube ataupun kita membuat tulisan di Facebook. Orang bisa komen dan semua orang bisa menyaksikan itu. Apabila kita membikinnya itu jelek, maka itu akan membuat semua orang menanggapi, ya kan, dan semua orang akan melihat dari berbagai hal yang buruk dan negatif dari semua itu. Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Jadi tidak ada lagi filter
yang akan menyaring pesan-pesan Anda ataupun tulisan-tulisan Anda, video-video Anda dari teknologi itu. Jadi apapun yang Anda buat akan langsung terekspos sehingga semua orang bisa langsung menikmati. Bahkan ketika telah terekspos dan Anda misalnya membuat konten yang negatif dan Anda misalnya dihujat oleh berbagai orang, Anda menghapus itu, rasanya itu sudah tidak mungkin lagi. Karena semua orang bisa dengan cepat mengambilnya, dengan cepat mendownloadnya, dengan cepat men-savingnya gitu kan. Nah, yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat. Nah, jadi pesannya itu sangat cepat seperti yang kita perkirakan. Apalagi saat ini yang seperti yang kita ketahui, media berita selalu dengan sangat cepat memberitakan informasi-informasi terupdate, teraktual. Misalnya informasi mengenai yang saat ini terjadi wabah pandemi COVID-19, ya kan, dalam hitungan jam saja, misalnya dari jam 12 sampai ke jam 3 nanti, itu akan berubah lagi informasinya. Dan dari jam 13 sampai ke jam 18 lagi, itu akan berubah lagi informasinya. Jadi sangat cepat sekali. Yang keempat, penerima pesan yang menentukan interaksi. Nah, ketika kita berkomunikasi, misalnya kita ambil contoh WhatsApp ataupun pesan dan sebagainya itu, ketika mereka sudah menyampaikan informasi itu sudah masuk. Namun kadang kita berleha-leha untuk tidak membacanya. Jadi itu adalah penerima pesan. Kita sebagai komunikan, namun kita juga yang menentukan kapan kita harus berinteraksi dengan komunikator tersebut. Berbicara tentang etika dalam berkomunikasi, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yang artinya karakter atau tingkah laku. Sementara definisi secara terminologinya banyak berbagai pendapat sebenarnya, tapi saya tidak mau menyebutkan pendapat si A, yang intinya sama saja. Pasti mengarah kepada tingkah laku dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut terminologi yang saya ambil, dari pemahaman saya sendiri, yaitu terminologi daripada etika adalah suatu tingkah laku baik dan buruknya yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam suatu kelompok, dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Namun etika sedikit berbeda dengan akhlak. Berbicara tentang akhlak, maka akan masuk ke dalam ranah kajian dalam Islam. Menurut Ibnu Maskawih, atau salah satu ulama terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, atau pada masa keemasan Islam, akhlak adalah suatu tingkah laku atau tindakan yang awalnya dipikirkan, awalnya dikaji dengan ilmu pengetahuan, namun dilakukan dengan pertama kali, kedua kali, artinya dilakukan dengan terus-menerus, sehingga menjadi tindakan yang tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan atau pikiran-pikiran. Sehingga lahirlah akhlak. Misalnya kita bersedekah. Mungkin pertama kali kita bersedekah, kita akan berpikir, oh ini dapat pahala, oh ini dan sebagainya, oh bahwa akan ada balasan dan sebagainya. Namun ketika terus dilakukan, sehingga dia akan lupa, oh kalau saya hari ini telah bersedekah dan sebagainya. Itu adalah ilmu akhlak. Jadi berbeda dengan etika. Etika lebih kepada ilmu pengetahuan, dikaji dengan filsafat, dikaji dengan berbagai macam ranah pengetahuan, sehingga ketika orang berbicara tentang etika, kalau saya melakukan ini, apa sih dampaknya untuk saya? Artinya kan berbeda antara etika dan akhlak, seperti itu. Adapun teori-teori etika, yang pertama etika deskriptif adalah ilmu yang membahas nilai-nilai baik dan buruk tingkah laku individu atau masyarakat. Jadi melalui etika deskriptif inilah kita dapat memahami apa itu etika, gitu kan. Jadi dia membahas tentang nilai-nilainya. Disitulah nanti dikaji mungkin lebih ke narasinya, gitu kan. Kedua, etika normatif adalah ilmu yang mengkaji, menyediakan, memfasilitasi, dan membuat aturan norma-norma yang berlaku diukur dalam batasan-batasan tertentu. Nah, etika normatif ini lebih kepada bagaimana dalam etika ini sebuah peraturan dibuat, misalnya norma-norma dalam kehidupan berkebangsaan. Maka lahirlah undang-undang yang mengatur. Nah, dari sinilah etika normatif itu. Kemudian etika kefilsafatan. Ini agak tinggi, karena tidak semua orang dapat memikirkan hal seperti ini. Dia akan memikirkan, kalau saya melakukan ini, hakikatnya apa, gitu kan? Apa yang akan terjadi? Beberapa tahun, mungkin nggak hari ini. Mereka akan berpikir secara lebih jauh. Mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa hari ke depan. Karena mereka berpikir secara mendalam. Kalau saya melakukan ini, misalnya saya hari ini belajar misalnya. Apa sih gunanya belajar untuk saya ini? Sementara saya belajar itu sekali saya mengingat, saya lupa. Saya membaca buku, saya ingat dan saya lupa, gitu kan. Untuk apa kalau begitu saya menghabiskan waktu? Mending saya kerja cari uang dan sebagainya.
Nah, ini orang filsafat akan berpikir, oh ternyata imbasnya mungkin bagus kalau kita sering membaca buku dan sebagainya. Mereka akan berpikir secara berbagai sudut pandang dan hakikat-hakikat yang mereka dapatkan, nilai-nilai. Mungkin tidak berbicara hanya satu nilai saja. Kalau berbicara tentang, oh saya belajar karena saya ingin bekerja, mungkin itu hanya satu pandang dan itu bukan cara berpikir filsafat. Maka kalau cara berpikir filsafat, kalau saya belajar, kalau saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, maka saya akan melakukan apa? Oh ternyata saya belajar gunanya untuk nanti kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin suatu saat saya akan punya keluarga, mungkin suatu saat saya akan mempunyai bertemu dengan orang-orang hebat, atau mungkin dunia akan terus berubah, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan situasi tertentu. Nah, itulah tadi teori-teori etika. Ada 3 teori etika yang saya ambil. Mungkin masih banyak lagi yang perlu kita gali juga dalam hal itu. Berikutnya, beberapa etika dalam komunikasi menggunakan media sosial. Nah, ini penting sekali teman-teman semuanya, karena kebanyakan dari kita, kalian semua tahu, di Facebook itu semuanya sampah. Sedikit sekali informasi yang berguna. Semuanya kadang-kadang mengundang sara, saling adu domba, saling caci maki dan sebagainya. Itulah realita Facebook, gitu kan. Nah, jadi kita sebagai seorang, kita nggak mesti harus meninggalkan Facebook, tidak mesti harus meninggalkan digitalisasi, kemodernisasi yang sekarang merambah, yang sekarang sangat maju dengan pesat di era kita sekarang ini. Karena kita akan menjadi bangsa yang tentunya akan keterbelakang sekali. Udahlah kita negara kelas 2, negara yang berkembang, dan kita juga melupakan teknologi, tentu kita akan menjadi kelas 3, kelas 4 nantinya. Nah, maka dari itu ada beberapa etika ataupun role, ataupun aturan yang harus kita pahami. Pertama, dalam menyampaikan informasi menggunakan media komunikasi ataupun digitalisasi, Facebook, media sosial dan sebagainya, niatnya itu harus baik. Nah, ini berbicara tentang niat yang paling pertama. Seperti dalam hadis Nabi juga telah dikatakan bahwa segala sesuatu itu memang karena niat. Maka niat yang baik tentu akan menghasilkan yang baik. Misalnya kata Nabi, innamal a'malu binniyat, gitu kan. Niatnya yang hijrahnya karena Allah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ketika dia niatnya hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika dia hijrahnya, wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha mar'atin yatazawwajuha illa ma hajara ilaihi. Nah, jadi ketika dia niatnya karena ingin dia hijrah, dia sholat tahajud misalnya dan sebagainya, tapi dia meminta kepada Allah hanya untuk dunia saja, maka dia hanya akan diberikan dunia ataupun perempuan cantik dalam hadis tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu niat yang baik dalam memberi informasi. Nah, apa sih sebenarnya niat kita dalam membuat konten ataupun membuat blog ataupun nulis, ya membuat video-video seperti ini? Ya, semua kita memiliki niat masing-masing, bukan? Misalnya ada yang niatnya karena saya ingin mencari subscriber yang banyak, gitu. Terserah kontennya mau bagaimana, sehingga kontennya semuanya sampah, kontennya semuanya jelek, tapi subscribernya memang banyak, entah bagaimana caranya, gitu kan. Kalau saya tidak seperti itu. Niat kita yang baik itu adalah membuat konten yang bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Mungkin kita punya sedikit ilmu, ya kita sampaikan ilmu itu. Ya mungkin ini bisa dijadikan manfaat untuk teman-teman kita yang lainnya yang membutuhkan, gitu kan. Daripada kita membuat konten yang nanti ujung-ujungnya kita masuk penjara. Seperti yang saat ini viral itu sedang dicari, gitu kan. Gara-gara konten yang tidak pernah baik. Apalagi kalau kita menyajikan sebuah konten yang bahasanya selalu bahasa-bahasa kotor. Ya kadang-kadang kalau anak-anak di bawah umur yang menyaksikan video kita, bahasanya bahasa kotor, tentu mereka akan meniru. Ya kan? Kita sering menggunakan bahasa ini seperti ini, mereka akan meniru. Karena melalui media itulah, kalau kata Pak Zainuddin almarhum ya, MZ, itu mengatakan tontonan adalah tuntunan. Jadi apa yang mereka tonton itu menuntun mereka, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi penting. Niat itu harus baik yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi dengan cara yang bijak agar lahirlah kenyamanan dan ketenteraman. Nah, komunikasi ini sangat penting sekali. Ketika kita berbicara di media seperti saat ini, tentu kita harus memahami tentang etika dalam berkomunikasi itu sendiri. Bijak, intonasinya benar, gitu kan. Intonasinya tegas, lugas, singkat, padat, namun informasinya dapat bertanggung jawab, gitu kan. Daripada kita asal-asalan, gitu kan. Jadi sehingga membuat orang tuh nyaman, gitu kan, mendengarkannya nyaman, mendapat informasinya nyaman, sehingga lahirlah saya terinspirasi dengan ini, gitu kan. Yang ketiga, berlaku sopan santun dengan menjunjung nilai-nilai etika komunikasi. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi,
ada etika-etika dalam berkomunikasi. Tentunya kita harus berlaku sopan. Nah, ini kan banyak kan kadang-kadang kita, yang saya lihat itu ada sekarang lagu yang baru yang mungkin saya nggak tahu siapa pencipta aslinya. Aisyah istri Rasulullah, ya kan? Mereka menyanyikannya sambil menggunakan alkohol misalnya, atau mereka menyanyikannya sambil memamerkan pantat. Itu benar-benar hal yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam komunikasi. Apalagi dalam agama sendiri itu kan tidak membolehkan seperti itu. Masa menyanyikan kita berlaku mengatakan Rasulullah gitu kan? Kita berlaku tidak sopan. Ketika kita mengatakan Rasulullah, kalau orang-orang di belahan timur sana, di Dubai sana ataupun di Arab sana, mereka mengerus dada seperti ini, bahwa mereka benar-benar ketika mendengar kata Rasulullah mereka rindu, mereka benar-benar oh ini adalah panutan. Nah, berbeda dengan yang terjadi di konten-konten yang pernah saya lihat. Mereka sambil memamerkan pantat, mereka sambil minum alkohol. Apa artinya itu? Gitu kan? Nah, jadi harus bijak yang pertama. Ketiga, berlaku sudah. 4, ciptakan komunikasi yang sudah mapan. Nah, jadi ketika kita ingin menciptakan komunikasi, artinya kan ketika komunikasi dengan dialog atau dengan percakapan itu berbeda. Komunikasi itu ada informasi yang disampaikan. Maka nantinya terjadinya dua arah sehingga ada feedback di situ nanti. Berbeda dengan kita dialog ataupun percakapan biasa. Nah, makanya dalam komunikasi ini tidaklah sembarangan. Dan maksudnya mapan di sini artinya kita telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Bahasa kita sopan, walaupun bahasa kita mengandung unsur-unsur yang agak tinggi misalnya, agak sulit dipahami. Dan kita sudah menciptakan narasinya, jadi nggak ngalur ngidur kemana-mana gitu kan. Kalau kita nggak ciptakan narasinya, nanti kita nggak sesuai tema seperti itu. Nah, itu adalah beberapa etika dalam berkomunikasi. Nah, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini semua kita dapat bermanfaat dan mengambil hikmahnya. Dan jangan sampai kita terjebak di dalam menggunakan media ini asal-asalan dalam menggunakannya, membuat unsur sara, menyinggung perasaan orang lain, mencaci maki, mengadu domba, dan sebagainya. Itu adalah sebuah nilai-nilai yang memang tidak baik dilakukan. Apalagi kalau kita melakukan pelecehan dan sebagainya, itu kita akan berujung kepada jeruji besi. Terima kasih, saya Andy atau Mr. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.